Halo sahabat sepak bola Indonesia, kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru seputar perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2027. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertandingan yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air, yaitu duel antara timnas Indonesia menghadapi Qatar di fase grup Piala Asia 2027. Pertandingan ini dipastikan menjadi salah satu laga paling menarik yang akan disaksikan jutaan pasang mata dari seluruh Asia. Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir akan berhadapan dengan salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia, yakni Qatar. Pertemuan ini bukan hanya sekadar pertandingan fase grup biasa. Lebih dari itu, laga ini menjadi ajang pembuktian bagi skuad Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia. Sejak hasil undian grup diumumkan, pertandingan Indonesia melawan Qatar langsung menjadi sorotan utama. Banyak pengamat menilai laga ini akan menjadi salah satu pertandingan paling menentukan bagi perjalanan kedua tim menuju babak berikutnya. Bagi Indonesia, menghadapi Qatar tentu bukan perkara mudah. Qatar merupakan negara yang dalam satu dekade terakhir mengalami perkembangan sepak bola yang sangat pesat. Mereka berhasil membangun fondasi kuat melalui pembinaan usia muda, fasilitas modern, dan kompetisi yang semakin kompetitif. Hasilnya terlihat jelas ketika Qatar berhasil menjadi juara Asia dan mampu mempertahankan dominasinya di level benua. Mereka kini tidak lagi dipandang sebagai tim kejutan, melainkan sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia. Namun Indonesia juga datang dengan rasa percaya diri yang tinggi. Perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Garuda tidak lagi menjadi tim yang hanya sekadar pelengkap di turnamen besar Asia. Kini Indonesia mulai diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin konsistennya penampilan tim saat menghadapi negara-negara kuat Asia. Mental bertanding para pemain juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Mereka tidak lagi mudah gugup ketika menghadapi tim dengan ranking yang lebih tinggi. Hal inilah yang membuat pertandingan melawan Qatar menjadi sangat menarik untuk disaksikan. Qatar mungkin lebih diunggulkan di atas kertas. Namun dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan kejutan apabila mampu tampil disiplin dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Salah satu aspek yang akan menjadi perhatian utama dalam pertandingan ini adalah pertarungan di lini tengah. Lini tengah sering disebut sebagai jantung permainan sebuah tim. Tim yang mampu menguasai lini tengah biasanya akan lebih mudah mengendalikan jalannya pertandingan. Qatar dikenal memiliki kemampuan penguasaan bola yang sangat baik. Mereka terbiasa memainkan tempo pertandingan sesuai keinginan mereka. Karena itu Indonesia harus mampu memutus aliran bola lawan dan meminimalkan ruang gerak para pemain Qatar. Selain itu, transisi permainan juga akan menjadi faktor penting. Ketika kehilangan bola, Indonesia harus segera kembali ke posisi bertahan. Sebaliknya saat merebut bola, Garuda harus mampu melakukan serangan dengan cepat dan efektif. Kecepatan dalam melakukan transisi bisa menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Qatar. Di sektor pertahanan, Indonesia dipastikan harus bekerja ekstra keras. Qatar memiliki kemampuan menyerang yang sangat berbahaya. Mereka sering memanfaatkan kombinasi umpan pendek dan pergerakan tanpa bola untuk menciptakan peluang. Karena itu koordinasi antar lini menjadi sangat penting. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam pertandingan sebesar ini. Selain aspek taktik, faktor mental juga akan memainkan peran yang sangat besar. Bermain di turnamen besar seperti Piala Asia tentu menghadirkan tekanan tersendiri. Para pemain harus mampu menjaga fokus selama 90 menit penuh. Mereka tidak boleh kehilangan konsentrasi meski hanya beberapa detik. Karena pada level seperti ini, satu kesalahan kecil bisa langsung dimanfaatkan lawan menjadi gol. Kabar baiknya,
Timnas Indonesia kini memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Banyak pemain yang sudah terbiasa tampil dalam pertandingan berintensitas tinggi. Pengalaman tersebut menjadi modal penting ketika menghadapi tim kuat seperti Qatar. Para pemain Indonesia juga memahami bahwa pertandingan ini bisa menjadi titik balik perjalanan mereka di turnamen. Kemenangan akan membuka peluang yang sangat besar untuk melangkah ke babak berikutnya. Bahkan hasil imbang pun bisa menjadi hasil yang berharga tergantung situasi klasemen grup. Karena itu setiap menit pertandingan akan sangat menentukan. Atmosfer stadion diperkirakan akan sangat luar biasa. Supporter Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di Asia. Dimanapun timnas bermain, selalu ada dukungan besar yang mengiringi langkah para pemain. Dukungan tersebut tentu menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Para pemain akan berusaha memberikan penampilan terbaik demi membanggakan jutaan masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan penuh. Di sisi lain, Qatar juga memiliki motivasi yang sangat tinggi. Sebagai salah satu tim unggulan, mereka tentu ingin memulai atau melanjutkan perjalanan di turnamen ini dengan hasil maksimal. Mereka tidak ingin kehilangan poin yang bisa mempersulit langkah menuju fase gugur. Karena itu pertandingan dipastikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Tidak akan ada tim yang ingin mengalah. Kedua tim akan berjuang keras demi meraih hasil terbaik. Banyak pengamat memperkirakan pertandingan akan berjalan dengan tempo tinggi. Indonesia kemungkinan akan mencoba bermain agresif pada momen-momen tertentu untuk memberikan tekanan kepada lawan. Sementara Qatar diprediksi akan lebih mengandalkan penguasaan bola dan kesabaran dalam membangun serangan. Duel strategi antara kedua pelatih juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk disaksikan. Setiap keputusan taktik dapat memberikan dampak besar terhadap jalannya pertandingan. Pergantian pemain, perubahan formasi, hingga cara mengatur ritme permainan bisa menjadi faktor penentu hasil akhir. Selain itu, efektivitas dalam memanfaatkan peluang juga sangat penting. Dalam pertandingan besar seperti ini, peluang emas biasanya tidak datang terlalu banyak. Karena itu setiap kesempatan harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Tim yang lebih efektif biasanya memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Masyarakat Indonesia tentu berharap Garuda mampu tampil dengan penuh keberanian. Menghadapi tim kuat bukan berarti harus bermain takut. Sebaliknya, Indonesia harus menunjukkan kepercayaan diri dan semangat juang yang tinggi. Karakter inilah yang selama ini menjadi identitas timnas Indonesia. Semangat pantang menyerah, kerja keras hingga peluit akhir, dan keberanian untuk menghadapi siapapun lawannya. Jika Indonesia mampu menunjukkan karakter tersebut, maka peluang untuk meraih hasil positif akan semakin terbuka. Piala Asia 2027 menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk kembali mencatatkan sejarah. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang. Pertandingan melawan Qatar bisa menjadi salah satu momen yang dikenang dalam perjalanan sepak bola nasional. Apalagi jika Garuda berhasil memberikan kejutan kepada salah satu tim terbaik Asia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini.